kita TikTok mau nggak? Agak maju Pak, maju lagi Pak. Guys, Ayo silakan. udah guys, yang tentang hari ini. Jadi diskusi hari ini yang dilakukan oleh Kadin Jakarta yang dipimpin oleh Ibu Diana berkaitan dengan hal-hal secara konkret, real, apa yang akan kami lakukan kalau menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Hal-hal yang menyangkut UMKM, permodalan, housing, kemudian juga transportasi, kesehatan, hunian. Maka saya bersyukur tadi digali cukup dalam, termasuk beberapa hal yang pertanyaannya di luar dugaan, tetapi karena saya substansi relatif memahami, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti secara clear dan jelas gitu ya. Terkait hunian tadi kan disebutkan kalau akan dibangunkan di atas kecamatan, sekolah dan lain-lainnya, bahkan setiap lantai dibagi, itu secara rinci bagaimana? Jadi akan menambah anggaran untuk membangun kembali? Jadi di Jakarta ini problem utamanya adalah pembebasan lahan. Kenapa DP 0% yang digagas Mas Anies dan Mas Sandi yang sebenarnya bagus, kemudian dalam aplikasinya ada hambatan. Termasuk Pak Ahok pada waktu itu membangun di atas lahan yang dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Kan baru satu yang bisa berjalan. Karena untuk memindahkan pedagang pasar saja sudah cukup repot. Sehingga saya mengkombinasikan apa yang menjadi gagasan Mas Anies dan Pak Ahok untuk bisa dijalankan, karena problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Kalau dibangun di kantor sekolahan, kecamatan, puskesmas, dan kelurahan, itu tidak ada pembebasan lahan, sehingga dengan demikian akan menjadi lebih mudah. Dan bagi pengembang juga, mereka kan paling takut kalau berhubungan dengan aparat penegak hukum. Karena lahannya sudah bebas, tinggal pengembang kita undang, tergantung tempatnya. Kalau di tempat yang premium ya untuk menengah ke atas, tapi kalau tempatnya yang menengah ke bawah ya kita buatkan rusunawi atau rusunawa. Jadi itulah cara berpikir saya untuk menyelesaikan persoalan hunian, terutama bagi Gen Z dan gen milenial tadi. Pak, gimana Pak untuk pencegahannya nanti, untuk meminimalisirnya? Jadi PHK di Jakarta ini kan memang cukup tinggi di tahun 2024 ini. Maka harus ada terobosan. Terobosannya adalah kekuatan kita ketika COVID kemarin yang bisa bertahan itu adalah UMKM, terutama yang dilakukan oleh perempuan. Maka kami akan mengeluarkan modal 300 miliar untuk menstimulasi itu agar PHK yang terjadi di Jakarta dan juga pengangguran bisa punya kesempatan untuk berusaha. Maka kemudian kami juga membuat balai latihan kerja supaya mereka terdidik untuk bisa berusaha dengan baik. Sehingga dengan demikian memang untuk menyelesaikan persoalan ini nggak bisa simsalabim semuanya selesai. Harus ada tahapan yang harus dilakukan. Ya. Mas, terkait hunian tadi berarti ini juga selaras dengan program pemerintahan baru 3 juta hunian per tahun itu nggak sih Mas? Ya, ada hal yang berbeda. Di pemerintahan baru 3 juta hunian itu kan hunian di landed area. Tapi ini kan untuk rumah yang ke atas, yang disebut dengan mixed use, rumah yang ke atas bercampur begitu. Bukan yang kemudian di landed area, ya. Mas, biaya pembangunannya untuk mixed use itu? Jadi pembangunannya kalau tempatnya sudah nggak ada masalah, saya yakin para pengembang akan berbondong-bondong. Terutama Kadin-Kadin aja pasti mau lah, nggak mungkin nggak. Karena biaya membangun untuk housing itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya pembebasan lahan. Mas, ada prediksi bola nggak Mas, Indonesia-Jepang? Agak melebar sedikit. Ada prediksi bola nggak? Persija lawan Indonesia lawan Jepang Mas. Oh, kalau saya prediksi hari ini kan ini tanggal 6 toh? Iya. Hari ini tanggal 6 ya? Tanggal 5. Oh, tanggal 5. Besok baru. 6 Mas. Kan hari ini Persija lawan Madura United. Iya. Kemudian Indonesia lawan Jepang. Iya. Pokoknya ini adalah harinya Indonesia dan harinya Persija. Dua-duanya akan menang. Bismillah. Bismillah. Baik. Ada agenda ini nggak program? Ingin menyasar target suara dari anak abang dan dari Anies Baswedan. Tanggapan dari Pak Prabowo? Alhamdulillah. Mas Pram, terakhir terkait yang tadi balai latihan kerja, tadi kan disebutkan akan
Jadi balai latihan kerja yang dibuat bukan balai latihan kerja seperti yang dibuat oleh pemerintah pusat sebelumnya. Pengelasan, ngecor, membangun dan sebagainya. Tetapi ini lebih kekinian, kebutuhan sebagai kota global. Maka hal-hal yang bersifat kreator, nanti akan ada yang namanya kreator hub. Apa itu kreator hub? Tempat-tempat orang yang berkreasi, kemudian membuat sesuatu yang baru, bukan hanya TikTok, animasi, ekonomi digital, dan macam-macam, banyak banget. Itulah yang akan kami latih. Maka kenapa ini konsentrasinya lebih pada anak-anak muda Jakarta, Gen Z, Gen milenial. Mas Pram, tadi kan Mas Pram, depan para pengusaha, Mas Pram ngomong masalah Jakarta Funding, Mas. Itu gimana, Mas Pram? Mereka matanya berbinar-binar. Ketika saya bicara Jakarta Funding, matanya berbinar. Mas tadi RK kan bilang dia bapaknya Gen Z gitu, dan di survei juga lebih unggul di mata Gen Z. Ada tanggapan, Mas? Saya kakeknya Gen Z.